Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Entitled People. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Guru sok tahu mendapat pelajaran yang memalukan. Ini terjadi 25 tahun yang lalu. Semua nama telah berubah karena aku tidak mengingatnya. Bagianku terbukti minor, tetapi penting dalam cerita ini. Sepupu perempuan menelponku karena dia tahu aku memiliki kecerdasan dalam matematika. Guru kelas 4 putranya memiliki pertanyaan bonus pada ujian, dan putranya yang biasanya mendapatkan 100 pada semua ujian, gagal dalam pertanyaan ini. Ketika dia bertanya kepada guru tentang hal itu, guru sok tahu itu membentak, "Kamu tidak akan mengerti karena kamu bukan seorang guru." Saudara perempuanku menggambarkannya sebagai seorang guru fresh graduate tahun pertamanya. Saudara perempuanku bertanya tentang pertanyaan kepadaku. Ada 4 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola putih di dalam tas. Kamu mengambil satu. Apa warnanya? Aku. Pertanyaan ini adalah skenario probabilitas klasik yang melibatkan banyak logika dan matematika. Misalnya, ada 4 dari 9 kemungkinan itu akan terjadi merah. 3 dari 9 itu biru, dan 2 dari 9 itu putih. Saudara perempuanku, kata guru itu merah, karena presentasinya paling tinggi. Aku, tidak. Persentase paling tinggi adalah tidak mendapatkan bola putih pada 7/9. Aku bisa mendengarnya menggaruk kepalanya secara metaforis saat dia menyerap logika baru ini. Jadi, kamu tidak bisa mengatakan itu adalah warna apapun. Benar, kamu hanya bisa memberikan kemungkinan itu menjadi warna apa saja. Berbekal pengetahuan ini, dia berbicara dengan guru sok tahu untuk kedua kalinya. Dia melaporkan kepada guru senior dan memberitahu dia dengan caranya yang sombong. Aku adalah gurunya, dan kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak puas, saudara perempuanku dan beberapa orang tua lainnya mengambil tindakan. Ada pertemuan yang dijadwalkan antara orang tua dan guru. Sekali lagi, guru sok tahu menjelaskan mengapa dia benar, karena dia adalah seorang guru. Seorang bapak menunjukkan latar belakang tekniknya dan matematikanya yang dibutuhkan untuk gelarnya. Dia memberitahu kelompok itu sama seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Aku seorang guru, dan bapak tidak tahu apa-apa tentang mengajar, kata guru sok tahu dengan marah. Dengan ini, bapak lain angkat bicara. Namaku Profesor Maxwell dari Universitas Negeri Lokal. Aku kepala Departemen Matematika Sekolah. Aku memiliki pengalaman mengajar selama 20 tahun. Tidak pernah ada alasan untuk mengajarkan matematika yang buruk di tingkat manapun. Harap dicatat, aku mengenali namanya ketika saudara perempuanku menyebutkannya, karena aku memiliki beberapa kelas dengannya. Dia adalah guru yang sangat keren dan bersemangat tentang matematika. Guru sok tahu itu menyelinap kembali ke kursinya, dan wajahnya menjadi pucat ketika kepala sekolah memutuskan bahwa itu adalah matematika yang buruk, dan memberikan penghargaan kepada semua siswa kelas 4. Kepala sekolah menginstruksikan guru sok tahu untuk tetap berpegang pada buku teks di masa depan mengenai pertanyaan matematika. Kepala sekolah menjelaskan hal ini kepadanya di depan banyak wali murid. Ada kegembiraan tertentu dalam suara saudara perempuanku ketika memberitahu aku tentang pertemuan terakhir itu. Cerita kedua, bocil murka setelah aku mengambil game DS-ku darinya. Jadi ini sekitar tahun 2006 ketika Diamond dan Pearl Pokemon keluar. Ibuku baru saja membelikan Diamond Pokemon untukku. Teman dan aku membicarakannya di sekolah. Dan kemudian seorang bocil, sebut saja dia Bob, telah mendengarkan percakapan tentang hal itu. Dan dia bertika sedih dan dia berkata, "Aku benar-benar menginginkan permainan itu. Tetapi orang tuaku mengatakan bahwa aku bisa mendapatkannya saat Natal. Tetapi itu masih sangat lama." Dan aku berkata, "Ya, itu menyedihkan. Tapi aku mendapatkannya kemarin. Aku memilih People untuk game pertamaku." Tunggu, kamu sudah mendapatkannya? Apakah kamu keberatan jika aku memainkannya? Aku akan mengembalikannya setelah aku selesai. Tidak, maaf. Aku pikir aku akan memakainya untuk saat ini. Aku dan teman pergi, tetapi hari berikutnya aku membuat keputusan bodoh, dan aku membawa DS ke sekolah untuk memainkannya saat makan siang. Dan ketika aku sampai di sekolah dan sudah waktunya makan siang, aku mengeluarkan DS-ku dan mulai bermain. Belum 2 menit,
Bob muncul di mejaku dan bertanya apakah dia bisa memainkannya. Aku katakan tidak, dan aku memintanya untuk pergi. Tetapi dia tetap bertanya lagi, tetapi lebih keras. Dan aku tentu saja menjawab tidak. Kemudian, dia mengambilnya dari tanganku dan berkata, "Aku membutuhkan ini lebih dari yang kamu lakukan. Jadi jangan mencoba mengambilnya dariku. Kembalikan di esku." Kemudian seorang guru berjalan mendekat dan berkata, "Apa yang terjadi di sini, anak-anak?" OP mengambil di esku, dan aku mengambilnya kembali. Dan sekarang dia mencoba untuk mengambil lagi. Itu tidak benar, Bu Guru. Dia mengambilnya dariku. Lihat, di belakangnya ada namaku. Guru mengambil DS dari Bob, dan dia mulai menangis. Guru melihat itu milikku, dan dia mengembalikannya kepadaku. Sekarang, Bob, maukah kamu meminta maaf karena telah mencuri game OP? Tidak, dia bodoh dan idiot karena DS itu adalah milikku. Guru membawa Bob ke kantor guru, dan dia dikirim pulang. Karena dia menarik DS dengan sangat keras. Bagian kabel tertarik, dan itu rusak. Aku harus menjelaskan ini kepada ibuku. Dia menghubungi ibu Bob dan dia mengirimi kami uang sehingga kami bisa mengganti DS. Semuanya baik-baik saja setelah itu dengan Bob. Untuk konteks, aku berada di kelas 6 SD pada saat itu terjadi. Cerita ketiga. Postingan pertamaku. Aku seorang detektif swasta berlisensi di suatu daerah di Amerika dan menerima panggilan bantuan dari klien baru yang mencoba mencari pasangan di daerahku. Jadi aku menerima kasus ini, dan meminta klien untuk mengirimi aku apapun yang akan membantu dalam pencarian. Sebagai detektif swasta, aku memiliki sumber daya yang memberiku akses ke semua jenis informasi yang sangat pribadi tentang orang-orang, seperti plat nomor, nomor jaminan sosial, dan lain-lain. Kami dilarang mencari informasi itu, serta bagaimana informasi itu digunakan. Klien mengirimi aku laporan dari salah satu sumber yang baru saja aku tulis. Dia menyewa agen detektif swasta yang lebih dekat dengannya, dan mereka melengkapi klien dengan laporan-laporan yang mencakup nama lengkap, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, dan lain-lain. Merasa tidak ada yang beres, aku bertanya kepada klien mengapa dia ingin aku menemukan pasangan itu. Pada awalnya, dia memberitahuku sesuatu tentang mereka tampak kaya, dan ketika aku mendesaknya lebih jauh, dia mengatakan kepadaku bahwa dia ingin tahu apakah mereka akan menganggapnya sebagai putra mereka. Ya, aku menjangkau pasangan itu dan meninggalkan pesan suara untuk mereka. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari pengacara mereka, menanyakan mengapa aku menelpon mereka. Cukup adil. Aku menjelaskan kepada pengacara siapa aku, dan mengapa aku mencoba menghubungi pasangan itu. Pengacara dan aku berbicara selama beberapa waktu supaya dia mengetahui siapa aku. Pengacara akhirnya memberitahuku bahwa pasangan itu baru-baru ini mendapatkan sejumlah besar uang, dan dia khawatir klienku mencoba menipu mereka. Dia juga memberitahuku bahwa pasangan itu tidak tahu siapa klienku. Aku setuju, dan memberitahu pengacara bahwa aku akan mengirimi klien email yang memberitahunya untuk menghentikan segala upaya untuk menghubungi pasangan itu. Aku meneruskan rantai email antara klien dan aku sendiri, hingga saat itu, sehingga pengacara akan tahu apa yang telah terjadi padaku. Cerita keempat. Karen bangsat mencoba mengambil kursi kelas bisnis milikku. Untuk sedikit konteks di sini, aku bepergian dengan anak dari negara bagian ke negara asalku, yang memakan waktu sekitar 8 jam dengan koneksi. Jadi aku memesan kursi kelas bisnis untuk kami berdua. Namun, karena COVID di maskapai ini, grup kami adalah grup terakhir yang dipanggil untuk naik. Ketika kami naik, ternyata seorang Karen berusia sekitar 40-an dan anaknya ada di kursi kami. Aku dengan sopan mengatakan kepadanya, tetapi dia mengabaikanku. Dan karena kami yang terakhir naik, aku harus menelpon pramugari dan memberitahu dia, karena kami akan segera lepas landas. Dia datang, dan Karen hanya berbicara dalam bahasa Spanyol. Lo siento no entiendo. Berulang-ulang, yaitu, maaf, aku tidak mengerti, dalam bahasa Inggris. Dan pramugari merasa frustasi saat dia menjelaskan situasinya kepadanya dalam bahasa Spanyol. Namun jelas bahasa Spanyol bukan bahasa pertamanya. Namun Karen berpura-pura tidak mengerti. Tapi inilah bagian yang lucu. Aku seorang yang fasih bahasa Spanyol. Jadi aku senyum dan mengatakan kepadanya dalam bahasa Spanyol bahwa dia ada di kursi kami dan harus pindah ke tempat duduk mereka. Dia kemudian menjadi marah.
dan mengatakan kepadaku bagaimana dia adalah seorang single parent dan bagaimana aku harus menghormati orang tua. Semua dalam bahasa Spanyol tentu saja. Dan bagaimana aku harus pergi dengan saudaraku, sebenarnya anakku, ke kursi ekonomi mereka karena dia pantas untuk memiliki yang kelas bisnis. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia bukan orang tuaku. Aku umur 27 dan dia umur 40. Dan aku tidak peduli tentang dia menjadi single parent. Dia bisa membayar mereka seperti yang aku lakukan menjadi orang tua single parent juga. Bagaimanapun, Karen dengan senang hati memintaku sebagai penerjemahnya menyuruhnya kembali ke tempat duduk mereka, atau mereka akan dikawal keluar dari pesawat. Pada akhirnya, dia kembali ke tempat duduk mereka, dan memberitahuku dalam bahasa Inggris bagaimana rasku telah merusak Amerika. Aku hanya menertawakan mereka, dan menyuruhnya untuk menikmati tempat duduk mereka. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.